Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada seorang raja yang memanggil 3 punggawanya. 3 orang ini adalah 3 orang abdi dalam yang paling dekat dengan raja. Kemudian raja memanggil ketiga orang ini. Hai para punggawa, hari ini aku menginginkan mangga dari kebun kerajaan. Tolong ambilkan mangga dari kebun kerajaan sebanyak-banyaknya. Aku hari ini menginginkan buah mangga. Kemudian 3 orang punggawa ini bergegas menuju kebun kerajaan. Sesampainya di kebun kerajaan, 1 orang punggawa, dia merasakan keletihan, capek, dan ada masalah pribadi, sehingga dia hanya mengambil mangga secara serampangan. Dia tidak memilih mana yang baik, mana yang buruk. Dia sekedar naik, ambil, dan kemudian dimasukkan ke dalam keranjang. Punggawa yang kedua tidak jauh beda dengan punggawa yang pertama. Dia merasakan sebetulnya tugas raja ini adalah bukan tugasku. Maka, biarkan saja aku ambil mangga yang berjatuhan di sekitar pohonnya. Kemudian dia memungut mangga-mangga yang jatuh di sekitar pohon. Kemudian dia masukkan ke dalam keranjang. Dan punggawa yang ketiga, karena dia merasa bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan oleh raja, maka dia naik pohon mangga dan berusaha memilih mangga terbaik. Dia pilih mangga yang paling bagus, yang paling matang untuk disuguhkan kepada raja. Lalu ketika sore hari, ketiga punggawa ini menuju kerajaan. Dan sesampainya di depan raja, punggawa ini kemudian meletakkan keranjang di depannya masing-masing. Lalu raja bilang, "Punggawa, terima kasih kalian telah melaksanakan perintahku. Tetapi karena hari ini aku ulang tahun, maka silahkan mangga yang kalian petik, bawa pulang, berikan untuk keluarga kalian yang tercinta." Apa yang dirasakan oleh ketiga punggawa ini, sahabat? Punggawa pertama yang dia hanya memetik mangga asal-asalan, ternyata mangga itu harus diberikan untuk istri dan anaknya. Punggawa kedua yang dia hanya memungut mangga yang terjatuh dari atas pohon, meskipun busuk, meskipun kotor, dia masukkan ke dalam keranjang, ternyata mangga itu akan diberikan untuk keluarganya. Dan punggawa yang ketiga, punggawa yang benar-benar bertanggung jawab terhadap perintah raja, dia naik ke atas pohon, memilih mangga terbaik, dan ternyata mangga terbaik yang dia hasilkan itulah yang akan dia persembahkan untuk istri dan anaknya. Sahabat, dari cerita ini ada satu pesan moral yang berharga buat kita. Apa yang Anda lakukan, itulah apa yang akan Anda rasakan nanti. Ketika Anda berbuat sekuat tenaga dengan sebaik mungkin, maka kemungkinan Anda akan mendapatkan kebaikan-kebaikan itu. Dalam sebuah organisasi, dalam sebuah perusahaan, kadangkala dibutuhkan kesetiaan, loyalty. Kita sering mendengar kata loyalty. Apakah loyalty itu? Ada yang menyebutnya dengan loyalitas, tetapi ada juga yang menyebutnya loyalitas tanpa batas. Loyalitas adalah satu wujud kesetiaan seseorang terhadap sebuah organisasi, sebuah perusahaan, atau sebuah institusi. Kesetiaan seseorang atau loyalitas seseorang terhadap perusahaan atau organisasi bisa diukur dari 3 hal. Yang pertama adalah bagaimana cara dia menerima tujuan dan nilai-nilai dari sebuah organisasi. Ketika dia masuk ke dalam sebuah organisasi, masuk ke dalam sebuah perusahaan, pasti organisasi tersebut punya nilai, punya tujuan, punya visi, dan punya misi. Bagaimana orang ini kemudian
dia mampu menerima tujuan, visi, misi, dan nilai-nilai yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan. Cara yang kedua adalah bagaimana seseorang terlibat dalam karya, dalam kegiatan, ataupun dalam tindakan-tindakan organisasi atau perusahaan. Maka ketika seseorang mencelupkan diri ke dalam sebuah gelas organisasi atau perusahaan, maka kita bisa lihat seberapa loyal seseorang terhadap perusahaan atau organisasi. Dan yang ketiga adalah bagaimana seseorang memiliki rasa cinta terhadap organisasi, bagaimana seseorang ini memiliki rasa sayang terhadap organisasi. Maka tiga hal ini dapat kita jadikan sebagai indikator seseorang memiliki loyalitas terhadap organisasi atau perusahaan. Kalau pengabdian seseorang hanya diukur dari rasa cinta, rasa setia, dan terima kasih, maka seringkali manusia dikalahkan oleh hewan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.